Selamat datang di Publikasikan, channel yang selalu membahas fakta yang kita hadapi sehari-hari dengan jujur, langsung, dan apa adanya. Karena kadang kita butuh konten yang bukan cuma menghibur, tapi juga membuka mata. Pernah ngurus sesuatu yang seharusnya sederhana, tapi malah bikin kamu muter-muter dari pagi sampai sore? Ke kantor A, disuruh ke kantor B. Ke kantor B, disuruh balik lagi ke kantor A. Dan ujung-ujungnya belum selesai juga. Tenang, bukan cuma kamu yang ngerasain. Dan hari ini, kita bongkar kenapa sistem terasa ribet, plus contoh dan solusi nyata yang sebenarnya bisa diterapkan. Sistem setengah digital, online tapi masih wajib datang. Inilah masalah paling umum. Contohnya, daftar online tetap disuruh bawa berkas fisik, upload dokumen tetap diminta fotokopi. Antrian online tetap disuruh ambil nomor ulang di tempat. Verifikasi online tetap minta cap basah. Akhirnya, apa? Online cuma formalitas, waktu tetap kebuang. Banyak layanan publik, upload KTP di aplikasi ya. Tapi pas datang, petugas bilang, tolong fotokopi 2 rangkap ya. Ini bukan digital, ini hybrid ribet. Cabang banyak tapi wewenang sedikit. Secara teori, cabang dibuat untuk mempermudah warga. Tapi secara praktek, cabang cuma bisa terima berkas, tidak bisa ambil keputusan. Kalau ada data nggak sinkron dikit, jawabannya harus ke pusat, Mas. Contoh nyata, kamu ngurus perubahan data di cabang kecil. Petugas bilang, ini harus diproses pusat, kami hanya bisa menerima permohonan. Padahal kamu sudah habis waktu 3 jam buat antri. Sistem antar instansi tidak terhubung. Inilah akar masalah birokrasi. Seharusnya, NIK semua data muncul. Semua instansi tinggal cek database pusat. Tapi kenyataannya, data A tidak cocok dengan data B. BPJS minta KK terbaru. Dukcapil minta surat RT RW. Kantor pelayanan lain minta legalisir dari tempat lain. Akhirnya warga yang jadi kurir dokumen. Budaya kerja takut salah. Banyak petugas memproses dokumen dengan mindset defensif. Kalau salah, saya yang disalahkan. Mendingan saya tambahin syarat saja. Hasilnya, proses panjang, dokumen berlapis-lapis, permintaan tambahan yang tidak relevan. Ini bukan karena sistemnya, tapi budaya kerja yang belum berani ambil keputusan. Informasi tidak konsisten. Ini bikin banyak orang emosi. Website bilang, cukup bawa KTP. Petugas bilang, KTP sih cukup, tapi harus ada surat keterangan ini itu. Sumber info beda, proses pasti ribet. Beban kerja tinggi, SDM kurang. Makanya, antrian panjang, loket sedikit, server sering down, pelayanan lambat. Ini bukan salah petugas sepenuhnya, tapi sistem pendukungnya kurang memadai. Contoh sistem simple yang benar-benar efektif. Sekarang, mari lihat bagaimana sistem yang sederhana itu bekerja secara nyata. Sistem one-stop service atau satu pintu. Di negara yang sistemnya simple, kamu datang sekali. Satu loket urus semuanya. Petugas mengurus koordinasi internal. Kamu tinggal tunggu hasil. Contoh nyata. Bikin paspor di beberapa negara. Antri 30 menit. Foto plus sidik jari. 3 hari kemudian paspor dikirim ke rumah. Tidak ada bolak-balik, fotokopi berlapis, tanda tangan pejabat sana-sini.
Semua berbasis identitas tunggal atau satu nomor. Contohnya, National ID. Cukup masukkan nomor identitas, maka sistem menampilkan data keluarga, data pajak, data kesehatan, data alamat, riwayat kependudukan. Kamu tidak perlu membawa fotokopi apapun. Full online benar-benar tanpa datang. Sistem simpel itu seperti ini. Unggah berkas, tanda tangan digital, proses otomatis, hasil keluar dalam bentuk PDF resmi, kalau butuh fisik dikirim kurir. Selesai. Kamu tidak perlu cuti kerja, tidak perlu ngantri panjang, tidak perlu ribet. Standar syarat dokumen sangat minimal. Negara dengan sistem simpel tidak suka ribet. Dokumen yang diminta cuma identitas, bukti pendukung, tanda tangan digital. Tidak ada surat pengantar RT, legalisir cap basah, fotokopi banyak lembar, stempel fisik. Proses cepat dengan waktu pasti. Dokumen penting punya SLA jelas. KTP 1 hari. Paspor 3 hari. Perpanjang SIM 10 menit. Transfer kependudukan langsung berubah di sistem. Dan kamu bisa lihat progresnya secara real time. Petugas tidak lempar-lempar. Satu petugas pegang satu kasus sampai selesai. Mereka berwenang mengambil keputusan langsung, sehingga kamu tidak perlu dipingpong antar bagian. Saran konstruktif. Gimana membuat sistem di Indonesia lebih sederhana? Ini bagian penting. Integrasikan semua data berbasis NIK. Jika NIK benar-benar menjadi single source of truth, 70% keribetan akan hilang. Tidak perlu fotokopi, tidak perlu surat tambahan, tidak perlu bolak-balik. Berikan wewenang penuh ke cabang. Cabang harus bisa memproses akhir, menyelesaikan kasus, mengubah data, mengambil keputusan tanpa kirim ke pusat. Ini bisa memangkas waktu 50%. Digitalisasi 100%, bukan setengah-setengah. Kalau sudah online, jangan minta fotokopi, jangan minta cap basah, jangan minta datang tanpa alasan kuat. Online harus mengurangi langkah, bukan menambah. Standarisasi semua informasi. Website, brosur, aplikasi, dan petugas harus punya jawaban yang sama. Ini bisa menghilangkan salah info yang bikin warga ribet. Tingkatkan pelatihan SDM. Pegawai perlu mindset baru. Solutif, bukan defensif. Berani ambil keputusan, tidak lempar tanggung jawab. Perbaiki infrastruktur sistem. Server cepat, antrian digital stabil, aplikasi tidak sering error. Ini membuat proses jauh lebih efisien. Terima kasih sudah menonton Publikasikan. Sistem yang baik bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana sebuah negara menghargai waktu dan tenaga warganya. Semoga suatu hari kita punya sistem yang benar-benar mempermudah hidup, bukan menambah beban. Kalau kamu punya pengalaman paling ribet waktu ngurus dokumen, ceritakan di komentar. Siapa tahu suara kamu bisa jadi langkah perubahan.